Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wattabi'in amma ba'd. Fa hadza juz'un yassarahu Allah Ta'ala bima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amal bihi lil khasi wal 'am wal wajibu ma wa'ada Allah fa'ilahu bis thawab wa tawa'ada tarikuhu bil iqab wa sammaytuhu sulamat tawfiq ila muhabbatillah ala tahqiqi as'alullah al-karim ay ja'ala dhalika minhu wa lahu wa fihi wa ilayhi wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladayhi wa ay yuwaffiqa man wafaqa alayhi bil amal bimuqtadahu summa taraqqi bitawadudi bin nawafil wala yahuzza hubbahu wa wala. Pada hari ini ulun akan memulai membacakan kitab yang baru. Risalah Al-Mu'awanah sudah selesai, alhamdulillah. Kita berpindah kepada kitab Sulamut Tauhid atau Sulamut Tauhid yang ditulis oleh seorang wali kutub Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi, ujar beliau, bahwasanya tiada Tuhan yang lain kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Semoga Allah memberikan rahmat taklim dan keselamatan kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, zuriat beliau, para sahabat dan kepada pengikut beliau sampai tibanya hari kiamat. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, kitab ini matan adalah sebagian kecil daripada kitab. Mudah-mudahan Allah memudahkannya untuk kita bisa memahaminya. Amin ya Rabbal. Dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, isi yang terkandung di dalamnya. Kitab ini menerangkan hal-hal yang wajib dipelajari. Wajib kita belajar. Isi di dalam kitab Sulamut Tauhid ini dan wajib diajarkan dan diamalkan baik orang-orang alim maupun orang yang tidak alim. Wasammaituhu jasiran, aku namakan tadi kitab ini Sulamut Tauhid. Adapun yang dimaksud wajib adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Bagi yang melakukannya diberi pahala. Belajar isi di dalam kitab nih, isinya fikih sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Orang yang mengerjakan yang wajib diberi pahala. Orang yang meninggalkan yang wajib kada belajar, kada hendak belajar, sibuk aja baca. Siang macam-macam nanti malam boleh. Kada menuntut ilmu, ada ancamannya. Diancam oleh Allah Ta'ala dengan siksa yang kekal. Nauzubillahi min. Kitab ini wasammaituhu, aku beri nama ujar sidin Sulamut Tauhid. Apa arti Sulamut Tauhid? Artinya tangga pertolongan menuju cinta kepada Allah atas jalan yang sebenarnya sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Saya mohonkan, kata beliau, kepada Allah yang Maha Pemurah, semoga kitab ini benar-benar menjadi karya yang murni semata-mata karena Allah dan hanya kembali kepadanya, serta karena mahabbah cinta kepadanya. Semoga pula kitab ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mohonkan, untung gue kita didoakan oleh kutub ini dari Tarim Yaman. Aku mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga orang yang mau mempelajari kitab ini dan menelaahnya selalu diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala hingga dapat mengamalkan isinya secara semestinya.
Amin ya Rabbal. Yang kemudian bisa naik derajatnya, tangganya dengan gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan dalam agama Islam, agar kalau kita memperoleh kasih sayang Allah dan pertolongannya yang berkekalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun isinya, hari ini pembukaannya dulu pembukaan. Kewajiban mengucap dua kalimat syahadat. Faslun yajibu ala kulli kafatil mukallifin, dan seterusnya. Seluruh orang mukallaf, orang yang balik berakal, wajib memeluk agama Islam dan masuk ke dalam agama Islam selama-lamanya. Harus dalam beragama Islam, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Jadi agama yang mana aja biar kita cari, harus perlu mencari. Hanya satu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agama Islam. Serta wajib menerima segala hal yang telah ditentukan hukum-hukum agama Islam. Nih, kada boleh kita pada setuju protes misalnya, apakah ini, apakah itu, kada boleh. Wajib kita menerima segala yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri kita, yang merupakan yaitu hukum-hukum agama Islam. Arti hukum itu baik peraturan. Ini halal, wajib kita tahu. Ini haram, kita jauhi. Kada boleh kita mengiktiraf atau memprotes, karena Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita yang maha mencipta, maha mengatur. Di antara yang wajib diketahui, dimantapkan di dalam hati seseorang secara mutlak, harus diucapkan dengan lisan, dan seketika bila orang itu, apabila orang itu wajar beliau masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita ada boleh kadang. Adapun orang-orang yang masih kafir, cukup diucapkan ketika orang-orang kafir kadang-kadang ada kewajiban pula. Kemudian bila ada seorang muslim lalunya mengucap dua kalimat syahadat sama-sama, bu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amun disambung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad sesungguhnya adalah Rasul utusan Allah. Yakin kan? Adapun makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah, kata beliau, kalian harus mengetahui, memantapkan di dalam hati dengan semantap-mantapnya, percaya dan membenarkan dengan sesungguhnya bahwa tiada yang disembah, diikut, diturut dengan sebenarnya dalam wujud alam ini melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Satu artinya pada dua, pada tiga. Allah itu Maha Awal, ada berpermulaan, ada berkesudahan. Maha Qadim, ada berkesudahan. Maha dahulu, ada berpermulaan. Maha hidup, Allah Ta'ala hidup. Ada berperantara. Wah, dan Maha berdiri dengan zatnya sendiri, ada dengan sendiri, tidak diadakan oleh sesuatu. Apabila Allah diadakan oleh sesuatu, itu bukan Tuhan, itu namanya makhluk. Paham semua ibu-ibu? Jadi Allah itu ada dengan sendiri. Maka keberadaan Allah itu kekal, kada mati, kada garing. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, kada pernah mengantuk apalagi guring. Dan Allah sekajap aja guring hancur bumi ini buat. Nah, Maha kekal, Maha abadi, Maha pencipta.
Maka Maha Pemberi rezeki, Maha mengetahui detak jantung kita diketahui oleh Allah, berapa kali detaknya dalam 1 menit, niatan yang ada di hati kita diketahui oleh Allah. Allah Maha berkuasa dan Allah Maha berbuat. Apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi. Apa aja yang ada di kehendakinya akan terjadi. Orang tuh kawin sudah 20 tahun, dilihat diperiksa ke dokter, namanya sehat saja, sel telurnya si ibu sehat juga, tapi Allah belum menghendaki, kadang terjadi. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Apapun yang dikehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tentu tidak ada dan tidak terjadi. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah tadi. Tidak ada daya upaya untuk menghindarkan diri daripada berbuat maksiat. Tidak ada daya upaya untuk melakukan ketaatan kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kadang-kadang aku kan baca Quran sekali duduk 5 juz. Lupa itu karunia Allah, lupa itu pertolongan Allah. Zahirnya berpahala, tapi hakikatnya berdosa. Karena ada ujub di situ, boy. Nih, la haula wala quwwata illa billahil azim. Untuk membaca Yasin dari awal sampai akhir, aku dihadiahi oleh Allah, dikaruniai, diberi pertolongan oleh Allah. Kalau membaca Yasin, aku juga nama baca, tapi semata-mata pertolongan Allah. Nah, yang demikian itu bebas daripada ujub. Yakin kita nih, Allah nama nolong aku. Kalau Allah kada menolong, Allah. Makanya tuntung baca Yasin, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Orang baca Yasin sekali buat sama dengan menghatamkan Al-Quran 11 kali. Bayangkan 11 kali. Makanya baca Yasin itu kada kawa 2 kali sehari, sekali sehari bahkan. Udah sholat subuh sekantuk-kantuknya baca Yasin. Kita nggak ada cukup waktunya hendak membaca Al-Quran sehataman sehari semalaman. Betul apa betul, Bu? Yasin jangan tertinggal. Bila membaca Yasin saat kita ada waktu, misalnya kita bangun jam 4 kurang 10, baru sudah lengkap lah. Si waktunya sudah tahajud, salat sunat wudu 2 rakaat, usolli sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat wudu 2 rakaat lillahi ta'ala. Baca Fatihah, baca kuliah. Tuntung rakaat pertama selesai, rakaat kedua baca Fatihah, baca qul huwallah. Setelah salam angkat tangan. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, hindarkan aku daripada kesempitan hidup di alam dunia, kesempitan hidup di alam kubur, kesempitan hidup di hari ya. 10 kali diulangi. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Setelah itu hanya repot diri usolli, usolli sunnatan tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar, ya Allah, aku ingin sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Ingat-ingat di dalam hati aku nih dihadiahi oleh Allah, dikaruniai oleh Allah yang belum tentu orang lain diberi. Apabila kita di malam hari kau bertahajud, kita lebih kaya daripada orang yang mendapatkan dunia beserta isinya. Jadi kada iri melihat orang banyak duit, banyak ini, banyak itu. Kitalah orang yang paling beruntung. 2 rakaat di tengah malam lebih baik daripada kekayaan dunia beserta isinya. Orang ini sugih tapi kada kawa sholat tahajud. Kita
masing-masing dirasakan. Tapi kita kalau sholat tahajud 2 rakaat, kitalah orang yang membuka malam dan siangnya dengan mendapatkan kekayaan melebihi daripada kekayaan dunia berada di tangan kita. Kitalah orang yang akan dipersilahkan nanti di hari kiamat masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal. Jadi himung-himung nanti. Kalau salat tahajud Allah akan nolong. Imba itu ajar salat sunat taubat. Kering ulun usolli sunnat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sampai Fatihah, amun apal ayat taubat ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca pun. Rakaat kedua selesai waladhdallin. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد dan seterusnya. Sujud terakhir kalau hafal sayyidul istighfar. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu subuh meninggal dunia, hari tersebut langsung ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma anta rabbi. Kalau apa? Enggak ada apa setelah salat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 2 rakaat. Apalagi salat hajat. Iringi ulun usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bila hajat kita penting benar. Fatihah sekali, Ibatu Yasin sampai turun. Rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Yasin tabarak. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maka tawakkal. Itu paling diajarkan guru kita yang perlu dikasihkan. Salam, imbas salam, jangan berdiri dulu, jangan berdoa dulu. Allah sallallahu alaihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi Muhammad 111 kali. Batu hanya angkat tangan dan doa tasaraf sini mudah-mudahan kabul. Hanya Ramadan subuh terserahnya baca burdah, membaca wirdul Ratib ada di lereng aja samaan sudah karena orang baru bila siang sudah banyak kawin menunggu. Ratib ada wirdul ratib Umar al-Atas, ratib Habib Sakran, ratib macam-macam ada subuh lagi. Nah, tuntung subuh amun kawak jangan bakandir walau bemasak dulu bila jam 6 sabarapat usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah. Bilanya hafal ayatnya sampai waladhdallin amin. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nuri kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zuzazah az-zuzazatu ka'annaha kawkabun durriyun min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wa la gharbiyyah yakadu zaitu yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdi Allahu li man yasha dan seterusnya. Panjangan kan adab ari. Rakaat kedua sambungi ayat yang kedua. Fi buyutin rakaat kedua yang bab Fatihah. Fi buyutin azinallahu an turfa ismara biasmuh yusabbihu biha bil wudu'i wal asar rijalun tulhihim tijaratu la bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafu yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyallahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Akbar. 2 rakaat salam.
Orang yang melakukan salat sunat subuh tanpa berbicara urusan dunia, lalu ia mengakhirinya sekitar jam 6:15 dengan salat sunat isyraq, orang itu mendapat pahala haji yang mabrur, tamah sempurna hajinya, tamah sempurna hajinya, tamah sempurna hajinya. Senang apa senang? Jadi membuka hari-hari dengan wajah yang ceria, dengan hati yang bahagia. Kenapa bahagia? Aku telah diberikan oleh Allah anugerah sebagaimana diberikan oleh Allah kepada rasul-rasulnya, wali-walinya, orang-orang solehnya. Apa garang tujuan hidup ini, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu bila dia sekitar 6 jam 7 Allah yarham Umi kita Bapak Syarif sama salah jam 7 jasirin sudah masuk duha usolli sunnat al-duha rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nyamannya cuma 2 dia nang tuha-tuha 60 ke atas nih duduk aja. Ujar Imam Ramli pengikut setia Imam Syafi'i nang tuho nang sakilin tuhut besilah nang bah ada 2 jar imam nang lain jar imam yang lain batal empoh karena Rasulullah itu di akhir hayat sidin sudah tuha 60 tuh Nabi kita sholat sunat itu berduduk aja lagi mungkin 30 nih berduduk keterlaluan nih Nabi kita 60 tahun duduk aja untung kena. Nah, kena pulang hendak berdoa mengqadha salat sunat subuh dulu. Karena pada fardu subuh gitu kan. Karena kita ini mungkin berhari-hari sholat saja tapi banyak kurang sempurna mengqadha subuh. Bila ada dahuran, qadha subuh 2 rakaat, mengqadha zuhur dan seterusnya. Nah, itu cara-cara kita mengikuti jalannya orang-orang salafus saleh. Dan itu tadi makna asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Allah adalah zat yang disifati dengan sifat segala kesempurnaan. Jadi bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, Allah Tuhanku yang sebenar-benarnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu maha sempurna. Allah kada bahajat surga, Allah kada bahajat arasy, Allah kada bahajat salat ibadah kita, Allah kada bahajat apapun dari kita. Kenapa Allah kada bahajat? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu sugih. Amun ada orang melajari pian Allah Ta'ala tuh duduk basila di atas arasy. Itu ada penistaan agama. Memendahkan Tuhan bahajat lawan tempat. Arasy itu sama dengan planet dunia. Allah bisa menciptakan planet-planet. Ada dunia, ada arasy di atas surga, ada neraka, ada planet lauhil mahfuz, ada qalam dan sebagainya. Allah kada bahajat lawan arasy. Jadi Allah Ta'ala kada duduk di atas arasy. Apa puja berdoa angkat tangan ke langit? Karena di langit itu turunnya rahmat. Karena surga itu ada di atas langit yang ke-7. Roh para nabi dan rasul dan orang-orang tersyahid ada di surga. Jadi kita menadah tangan mengharap turunnya rahmat Allah, bukan Allah Ta'ala di langit. Aku karena biar amun ada mantap di sini lah. Biar 100 rakaat sehari sholatnya kada berguna karena menyebutkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna keelokannya, jamalnya, maha sempurna kebaikannya, maha sempurna kekuasaannya. Disucikan dari segala sifat kekurangan, tidak ada sekutu yang menyamainya. Ada Allah Ta'ala menyamai bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banjir, bukan seperti bulan bercahaya, bukan seperti matahari, bukan seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Awepen nak kurikin mahaya sapos tuhat-tuhat kayak bulan. Salah, karena bulan ini makhluk. Sakonya pian Allah Ta'ala tuh kayak matahari bercahaya-cahaya. Bukan, matahari itu makhluk. Kalau Allah menyerupai matahari itu bukan Tuhan, itu namanya makhluk. Bagaimanapun cerdasnya kita memikirkan kayak apa Allah, tetap salah.
Karena Allah Ta'ala itu mukhalafatu lil hawadis, kadang seumpamanya pingkot ini gue sampai mati. Karena waktu datangnya sakaratul maut, iblis bisa menyerupa tuan guru, mau ganal bulan, nak ikam nak mati ini aja. Jadi nak kayak tuan guru daripada iblis. Aku ni nak kayak sama, lepas siksa kubur aku ni guru ikan. Aku ni kan disiksa nak kayak, aku di surga nak kayak, karena aku mengakui Nabi Isa itu anak Tuhan. Maryam itu anak kayak gini Tuhan, maka anak-anak pulang. Ada lagi nak kayak nang abah Nabi Isa Tuhan Allah. Allah lain Allah lain Allah. Jadi Tuhan pun nak kayak tiga ini guru ayat. Guru napa japian? Auzubillahi min mati kafir. Kan bu, nyerupa Tuhan guru itu diceritakan dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Jangan dihayal pula Allah. Allah kalau dia seumpamanya, dia zat yang maha mendengar, maha waspada. Allah itu dekat kepadamu, ya dalam hadis itu melebihi dekatnya urat leher. Nah, baru itu tonton dalam awak terbesarlah. Maksudnya Allah lebih dekat daripada urat lehermu, pengetahuan Allah tanpa batas. Amun pian belajar hadis lalu kurang ada ahlinya, lalu aja madahkan Tuhan itu jadi dalam hati. Nauzubillah, itu penistaan agama juga. Madahkan Tuhan di dalam hati bertempat. Nah, Allah Ta'ala ada bahajat tempat. Laisa makanun, Allah pada bahajat tempat. Laisa makanun, laisa zamanun, Allah tidak terkait dengan zaman dan masa. Aina Allah, di mana Allah itu pertanyaan bid'ah dalalah. Di mana Allah? Allah ada bahajat tempat. Aina Allah, kaifa Allah, bagaimana Allah? Ada seorang pun yang dapat menyifati bagaimana Allah Ta'ala. Subhan, katakan pula di bawah sampai mati ini nanti. Dia adalah zat yang maha waspada. Allah adalah qadim, kada berpermulaan. Maha kada berpermulaan. Sedangkan selain Allah adalah baru, arti baru hanya diciptakan. Nur Nabi Muhammad asalnya ada lalu diciptakan. Dari nur Nabi diciptakan segala sesuatu, termasuk Nabi Adam diciptakan daripada nuran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adam diciptakan oleh Allah berasal daripada tanah. Tanah diciptakan oleh Allah berasal daripada air. Air diciptakan oleh Allah berasal daripada angin. Angin diciptakan oleh Allah berasal daripada api. Api diciptakan oleh Allah berasal daripada nuran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jasad Adam tadi. Ana abul arwah, akulah janabi ayah sekalian roh. Apa nang roh nih? Langit ada rohnya, bumi ada rohnya, semua ada roh. Arus ada rohnya. Karena bila hari kiamat, arus itu nang paling kenal planet datang di padang masa menggetar. Arus takutan hukuman Tuhan. Padahal arus kada berdosa. Nang kayak apa kita hari itu, bu? Kayak apa kita? Karang bayangkan. Mulai dari itu banyak yang baca salawat doa Nabi dan kita ke surga aja langsung tanpa hisab berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain Allah hanya diciptakan oleh Allah. Allah adalah yang menciptakan. Sedangkan selain Allah diciptakan oleh Allah, namanya makhluk. Nah ini aja dulu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bersama Pak Jalur kita barakaan.